alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan tafsir salat, dan insyaallah kita mau bahas tentang mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Seperti yang kita ketahui kita dianjurkan untuk mengacungkan telunjuk ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Lalu seperti apa hikmah yang bisa kita ambil di situ? Coba kita baca dulu keterangan yang ada di buku tafsir salat. Memahami makna mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Mengacungkan jari telunjuk ketika tasyahud dianjurkan untuk dimulai. Di sini saya sebutkan dimulai dari awal tasyahud. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan memulai mengacungkan telunjuk ketika tasyahud. Nanti insya Allah akan kita angkat itu. Kita bahas dulu dari sisi hikmah ya. Dianjurkan juga mengarahkan pandangan ke arah isyarat telunjuk. Berdasarkan keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika menceritakan cara salat Nabi SAW. Kata Ibnu Umar, wa asyara bi usbu'ihi allati talil ibham fil qiblah. Nabi SAW berisyarat dengan jari setelah jempol. Jari setelah jempol berarti telunjuk. Fi al-qiblah, dan diarahkan ke arah kiblat. Wa rama bi basarihi ilaiha, kemudian beliau mengarahkan pandangan matanya ke arah jari telunjuk. Disinilah menunjukkan bahwa dalam kegiatan sholat tidak semua arah pandangan ke arah tempat sujud. Terkadang ke arah jari telunjuk. Mengenai tata caranya, nanti akan ada penjelasan itu. Sekarang kita lihat hikmahnya. Lalu apa hikmah orang berisyarat dengan telunjuk ketika tasyahud? Berbicara hikmah, itu adalah menggali nilai manfaat yang bisa kita dapatkan. Tapi kita beramal karena landasan ajaran. Jadi kalau kita ditanya, mengapa kita beramal A, kita beramal B dalam kegiatan ibadah? Dalam kegiatan ibadah. Kalau ada pertanyaan, mengapa kita melakukan amal A atau amal B atau amal C dan seterusnya? Kenapa kita harus melakukan amalan A, amalan B, amalan C? Jawaban yang paling tepat apa, Pak? Karena itu dicontohkan. Soalkan makmum atau imam menghadap ke arah makmum selesai sholat. Dan itu sunnah rutin yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, seperti dalam riwayat Samurah, kemudian juga dari sahabat-sahabat yang lain, Nabi SAW kalau beliau selesai salat hanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu beliau menghadap ke arah makmum. Dan itu rutin. Nah, cara menghadapnya itu ada dua. Sebagian riwayat beliau muter dari arah kiri sehingga ke selatan dulu baru menghadap ke arah makmum. Dan sebagian riwayat beliau muter ke arah kanan. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menekankan dalam hadis Bukhari Muslim bahwa ketika kita menghadap ke arah makmum, boleh dari arah kiri, boleh dari arah kanan. Dua-duanya bebas. Tapi tidak ada rutinitas Nabi SAW tetap menghadap ke arah kiblat, itu tidak ada. Tidak? Lalu ada penjelasan hikmah. Hikmahnya apa? Nah, hikmahnya adalah untuk menjadi penanda bahwa sholat sudah selesai. Itu hikmah. Nah, sekarang pertanyaannya, praktek kita sebagai imam karena hikmah atau karena dalil? Karena hikmah atau karena dalil? Karena itu praktek Nabi SAW. Jadi bukan karena hikmahnya. Hikmahnya itu penjelasan ulama. Ulama menjelaskan di antara hikmahnya bahwa Nabi SAW melakukan ini adalah sebagai penanda bahwa sholat beliau sudah selesai. Andaikan sholat selesai itu ditandai dengan dinyalakan lampu misalnya. Ada lampu. Dah, begitu imam sudah salam, lampunya dinyalain. Tek. Orang datang, oh lampu itu nyala, berarti sudah selesai. Sehingga cukup dengan tanda lampu, tapi imamnya tidak menghadap ke arah makmum.
apakah berarti dalam posisi ini imam sudah mengikuti sunnah Nabi SAW? Ya belum. Kamu tidak melakukan itu. Tapi kan yang penting saya kasih penanda. Penjelasan fungsi penanda itu hikmah, bukan praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sehingga seharusnya kamu tetap menghadap ke arah makmum. Lalu di antara hikmahnya adalah makmum ini akan mengetahui, atau makmum yang baru datang mengetahui kalau beliau sudah selesai salat. Baik. Nah, disinilah kita perlu bedakan antara sunnah dengan hikmah sunnah. Jadi ada sunnah sendiri, ada hikmah sunnah sendiri. Selanjutnya, berkaitan dengan mengacungkan jari ketika tasyahud. Hikmah yang paling utama ketika mengacungkan jari adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena melestarikan putusnya. Baik. Karena melestarikan sunnah termasuk hikmah tertinggi dalam setiap amalan kita, terlebih amal ibadah. Di samping itu terdapat hadis yang menyebutkan bahwa isyarat telunjuk ketika tasyahud lebih ditakuti setan daripada pukulan besi. Dari mana Pak kita tahu ini? Ini kalau bukan dari Nabi tidak mungkin. Karena sesuatu yang gaib terkadang dipaparkan oleh Rasulullah SAW untuk dijelaskan kepada umatnya. Ketika Ibnu Umar tasyahud, beliau mengisyaratkan telunjuknya. Kemudian beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La hiya ashaddu 'ala syaitani minal hadid." Sesungguhnya ini lebih ditakuti oleh setan daripada besi. Yakni as-sababah, maksudnya adalah jari telunjuk. Dan yang seperti ini, kondisi-kondisi gaib seperti ini hanya bisa diketahui oleh siapa? Rasul SAW. Maka kita menyampaikan hal gaib karena ada berita dari Nabi SAW. Bukan ngarang sendiri ya. Karena manusia yang mengklaim tahu hal yang gaib itu menjadi bukti kalau dia pendusta. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengunci. Hal gaib tidak mungkin diketahui oleh manusia kecuali oleh Rasul. Allah Ta'ala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin." Dialah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak pernah membocorkan hal yang gaib kepada siapapun kecuali Rasul yang Allah ridhoi. Maka kalau ada orang ya, dia menyatakan, membuat pernyataan tentang hal-hal gaib, itu kira-kira kita sebagai pendengar ya, kita sebagai pendengar, ada orang cerita tentang hal gaib, kita sebagai pendengar, semakin memuji orang ini atau semakin menurunkan kualitas orang ini? Seharusnya yang kedua, Pak. Bukan malah gumun ya, Masya Allah hebat dia ya, tahu hal yang gaib, merusak durunge winara, iso nebak-nebak, iso ngerti kaya ngene, padahal aku gak ngerti. Justru kalau ada orang cerita gaib, itu menjatuhkan status dia, bukan malah mengangkat. Karena tidak ada sesuatu yang tahu, tidak ada manusia yang tahu hal yang gaib. Itu dikunci oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Dan seperti ini ayat yang menjadi prinsip gitu. Karena ini kaidah-kaidah baku yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ini ada di surat Al-Naml ayat 65. Katakan Nabi Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Kayak gini kan prinsip ya. Seperti ini prinsip. Maka kalau ada orang ngaku hal yang gaib, berarti dia melanggar prinsip. Dan itu bukan semakin menaikkan derajatnya, itu justru semakin menjatuhkan ratingnya. Jadi ibaratnya begini Pak ya. Kalau selesai kajian, kita boleh ngasih tanda bintang. Seperti Bapak misalnya selesai makan di warung, lalu tolong dong kasih komen di di Google Map. Nah, kita ngasih apa? Ngasih respon di Google Map, kasih bintang 3, kasih bintang 4 atau bintang 5, terus kita ngasih komen. Andaikan setiap dai yang selesai bicara,
kemudian ada penanda bintang di dalam dirinya, lalu jamaah diminta untuk ngasih penanda bintang, maka kalau dia ngomong gaib, seharusnya kita kasih dia bintang 1. Terus dikasih komentar yang miring. Karena ketika dia bicara gaib, dia melanggar Al-Quran. Tidak ada satupun makhluk yang tahu hal yang gaib kecuali para rasul yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah zat yang mengetahui hal yang gaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan Allah tidak membocorkan hal yang gaib itu kepada siapapun illa man irtada mir rasul, kecuali rasul yang Allah ridhoi. Jadi kalau dia bukan rasul, maka gimana, Pak? Tidak mungkin tahu hal yang gaib. Kalau orang ngaku rasul, Pak. Kalau ada orang ngaku rasul, semakin wali atau semakin wali Allah atau semakin wali setan? Semakin wali setan. Dia melakukan hal yang ke arah negatif, sehingga dia semakin jatuh karena dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Maka kita menjadikan Al-Quran sebagai alat ukur apakah orang ini orang yang benar atau tidak. Inilah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-haqqu la yu'rafu birrijal, walakinnar rijala yu'rafu bil haqqi. Kebenaran itu tidak diukur dari siapa yang bicara, tapi sebaliknya, siapa yang bicara itu diukur dari nilai kebenaran yang dia sampaikan. Sehingga kalau yang bicara, misalnya orang yang punya pengikut banyak, tapi ngomongnya ngawur, ya kita sebut ini orang nggak benar. Tapi kalau yang bicara pengikutnya sedikit misalnya, cuman dia sampaikan yang benar-benar, maka kita sebut orang ini as-sadiqun, orang yang benar, walaupun dia tidak punya pengikut atau pengikutnya sedikit. Maka jangan dibalik, gitu ya. Standar seperti itu jangan dibalik. Kita lanjutkan sekarang. Sebagian ulama menyebutkan bahwa hikmah isyarat telunjuk di sini menunjukkan wahdaniyah, keesaan Allah. Sehingga kita berisyarat dengan telunjuk untuk menjelaskan tentang keesaan Allah. Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa isyarat jari ketika tasyahud menunjukkan ketinggian zat yang menjadi sasaran dalam berdoa, yaitu Allah Ta'ala. Demikian, semoga semakin memahamkan kita akan makna setiap gerakan yang kita lakukan dalam salat, sehingga mendorong kita untuk lebih khusyuk dalam mengerjakannya. Sehingga fungsi penjelasan hikmah untuk menambah perenungan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia melakukan aneka gerakan-gerakan dalam salat. Sekarang coba kita baca berikut ini. Baik. Sudah ngantuk, Pak? Sudah ya? Nah, kalau sudah ngantuk, lihat ke depan. Kita mau bahas yang pertama berkaitan dengan kapan isyarat jari telunjuk itu dimulai. Karena kan ada beda pendapat ya. Mungkin di antara Bapak Ibu pernah lihat ada orang begitu dia duduk tasyahud langsung isyarat telunjuk. Ada yang isyarat telunjuknya masih nanti ketika sudah di tengah baru isyarat telunjuk. Ada yang isyarat telunjuknya kadang muncul, kadang hilang. Kadang muncul, kadang hilang. Nanti muncul lagi, hilang lagi. Ya, sebelum kita membahas apakah digerakkan ataukah diam. Kalau digerakkan, gerakannya naik turun ataukah ke samping ke kanan. Insya Allah kita bahas ya. Baik. Satu prinsip, ketika orang itu tidak tahu, biasanya dia akan mengingkari. Ada ungkapan apa? Tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh lam yahtadu fasayaquluna hadza ifkun qadim. Mereka tidak mendapatkan petunjuk, mereka menyebut Al-Quran ini sebagai kedustaan. Jadi sampai Allah sebutkan orang yang mengatakan Quran itu sebagai kitab dusta, latar belakangnya karena dia nggak ngerti Quran. Betul apa yang dikatakan oleh orang Jawa, tak kenal maka tak sayang. An-nasu a'da'u ma jahilu, manusia akan memusuhi apa yang tidak dia kenali. Sekarang kita lihat di sini. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi dzalika ala aqwalin. Para ulama beda pendapat
berkaitan dengan kapan mulai mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Amal Hanafiyah, menurut Hanafiyah, fayarawna raf'as sababah inda nafyi fi syahadatain, yakni inda qawlihi la, wa yada'uha indal itsbat. Untuk Hanafiyah, menurut mereka, jari telunjuk mulai diangkat ketika kita mulai membaca la ilaha illallah di lafaz la ilaha. Lalu diturunkan lagi indal isbat ketika kita membaca illallah. Sehingga dalam madzhab Hanafiyah, asyhadu an la ilaha illallah. Cuman itu toh. Ngangkatnya cuman la ilaha illallah. Medun lagi. Hanya sebentar. Ini dalam madzhab mana? Hanafiyah. Wa amma Syafi'iyah fa yarawna raf'aha 'inda qawlihi illallah. Kebalikan dari Hanafiyah, kalau menurut Syafi'iyah, mereka menganjurkan mengangkat jari telunjuk itu dari kata illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, pas illallah itu jari telunjuknya diangkat. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Nanti dipertahankan sampai akhir salat. Kalau Hanafiyah tadi la ilaha illallah. Begitu la ilaha dia naik, illallah turun lagi. Kalau Syafi'iyah la ilaha illallah terus bertahan sampai akhir salat. Wa indal Malikiyah, sementara menurut Malikiyah, yuharrikuha yaminan wa shimalan ila ayyafurgha minas salah. Kalau menurut Malikiyah digerakkan ke kanan dan ke kiri. Jadi gerakannya ke kanan dan ke kiri. Maka jenengan kalau lihat orang-orang Malikiyah yang salat di Masjidil Haram, tiba orang Aljazair, Maroko, Mauritania, Sudan, itu rata-rata Malikiyah. Ya. Mereka gerakannya begini, ke samping kanan kiri. Wa indal Hanabilah, sementara menurut Hambali, yushiru bi isbi'ihi kullama dzakara ismal jalalah la yuharrikuha. Isyarat jari telunjuk dilakukan setiap kali nyebut nama Allah tapi tidak digerakkan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setiap kali nyebut nama Allah begini. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap kali nyebut nama Allah, angkat. Allah, Allah. Ada berapa kali nama Allah di sini? At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma. Jadi berkali-kali naik turun tapi tidak digerakkan ya. Sehingga tutup buka pada posisi menyebut nama Allah, isyarat telunjuk. Karena dalam hal ini dalilnya cuma menyebutkan Nabi SAW berisyarat dengan jari saat tasyahud, tapi di situ tidak ada keterangan kapan waktunya dan tidak ada keterangan berapa lama. Sekarang kita baca hadisnya. Dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi shalat ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farrasha qadamahu al-yumna. Nabi SAW kalau duduk tasyahud, beliau jadikan kaki kirinya antara betis dan paha, dan beliau bentangkan kaki kanannya. Wa wada'a yadahu al-yusra. Nah, ketika berdoa itu dimulai dari kapan? Disitulah letak perbedaan pendapatnya. Baik. Kita lanjutkan. Putus ya. Selanjutnya, dari Wa'il bin Hujr, beliau bercerita, la anduranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kaifa yusalli, bagaimana cara beliau salat. Fa nadhartu ilaihi, kemudian aku melihat beliau. Faqama, beliau berdiri, fakabbara, lalu bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya hatta hadata bi udhunai, sejajar dengan telinga. Begini. Thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri, warrusghi was-sa'id, terkadang di atas pergelangan dan terkadang di atas hasta. Walamma arada ayyarka'a, ketika beliau hendak ruku', rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangannya mithlaha, seperti itu. Baik, koneksinya putus lagi ya. Saya bacakan lagi. Sampai pada kondisi terakhir, beliau bercerita, wa ja'ala hadda mirfaqihil ayman ala fakhidihil yumna. Nabi SAW menjadikan batas sikunya itu tidak melebihi paha. Batas siku kanan tidak melebihi paha kanan, batas siku kiri tidak melebihi paha kiri. Berarti ketika duduk tasyahud itu tidak melebar, tapi lurus. Thumma qabada ithnataini min asabihi. Kemudian Nabi SAW menggenggamkan dua jari beliau, wa halaqa halqatan, dan beliau membuat lingkaran. Dua jari dilipat, lalu beliau membuat lingkaran. Thumma rafa'a isba'ahu, kemudian beliau mengangkat jari telunjuk beliau. Jadi begini. Maka ada dua cara ketika berisyarat dengan jari telunjuk, bisa begini, bisa juga begini. Fara'aituhu yuharrikuha wa yada'u biha. Aku perhatikan beliau menggerakkannya sambil berdoa. Ini dalam riwayat dari siapa? Wa'il bin Hujr. Dan versi 1, versi 2, versi 3 ini beragam ya. Kalau tadi versi 1 kan tidak digerakkan. Versi 2 dari riwayat yang menyebutkan menggerakkan. Menggerakkan ini sahih ataukah tidak, ulama juga beda pendapat dalam masalah ini. Nah, di sini disebutkan bahwa yuharrikuha wa yad'u biha, anna at-tahrika as-sababa fi at-tashahhud yakunu 'inda kulli jumlatin da'aiyah. Bahwa menggerakkan ketika tasyahud itu dilakukan ketika berdoa. Intinya wallahu ta'ala alam, bahwa ketika tasyahud ulama beda pendapat mengenai tata cara mengacungkan jari tangan. Ada yang mulainya dari awal, ada yang dari kata Allah, ada yang ketika menyebut la ilaha illallah sudah turun, ada yang ketika menyebut illallah sampai akhir. Dan itu semuanya ada imamnya. Dan ini hanya masalah afdoliyah. Ini hanya masalah apa? Afdoliyah. Mana yang paling afdol? Ya, Bapak mungkin meyakini A, saya meyakini B, Ibu meyakini C. Silahkan diamalkan sesuai dengan keyakinan afdoliyah masing-masing. Kalau Anda meyakini yang afdol itu ketika membaca la ilaha illallah, monggo. Yang afdol ketika mengucapkan nama Allah, silahkan. Kalau saya Pak dari awal sampai akhir, nggih monggo. Sebab tidak ada keterangan detail tentang itu. Baik, sekarang kita baca lagi ya. Berkaitan dengan bagaimana cara tunjuk ketika tasyahud. Ulama 4 mazhab sepakat disyariatkan untuk mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud. Namun mereka beda pendapat kapan isyarat itu dimulai dan apakah perlu digerakkan ataukah tidak. Jadi ada dua pembahasan di sini ya. Kapan waktunya? Kemudian yang kedua apa? Perlu digerakkan atau tidak. Menurut Hanafiyah disyariatkan jari telunjuk itu diisyaratkan ketika mengucapkan la ilaha, lalu diletakkan ketika mengucapkan illallah, dan tadi sudah kita singgung. Nah, ini disebutkan dalam keterangan Ibnu Abidin, salah seorang ulama mazhab Hanafiyah. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan wa yarfa'u sababa inda an-nafyi wa yada'uha inda al-itsbat.
telunjuk diangkat ketika mengucapkan la ilaha, dan telunjuk diturunkan ketika mengucapkan illallah. Wa hadza ma'tamadahul mutaakhirun. Dan ini yang jadi acuan para ulama al-mutaakhirun, ulama belakangan. Li thubutihi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Hanafiyah. Wa dhahaba Syafi'iyah, sementara Syafi'iyah mengatakan dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuk ketika orang yang salat itu mengucapkan illallah ila nihayati tasyahud. Ketika mengucapkan illallah, jari telunjuk diangkat sampai selesai tasyahud, tidak digerakkan, seperti keterangan dalam Mughnil Muhtaj. Seperti keterangan dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Selanjutnya, wa dhahaba al-Hanabilah, sementara menurut mazhab Hambali, jari diisyaratkan ketika menyebut nama Allah. Ada keterangan Al-Mardawi dalam kitab Al-Insaf. Tanbihun, catatan. Al-isyarah takunu inda dzikrillah. Isyarat telunjuk dilakukan ketika menyebut nama Allah. Faqat saja. Ala sahih minal madhab, menurut pendapat yang sahih dalam madhab Hambali. Sehingga kalau menyebut nama Allah diangkat, kalau tidak menyebut nama Allah diturunin. Maka kadang naik, kadang turun. Wala yuharrikuha indahum, dan tidak digerakkan. Al-Mardawi mengatakan la yuharriku isba'ahu halatal isyarah ala sahih minal madhab. Jari tidak digerakkan ketika berisyarat menurut yang sahih dalam madhab Hambali. Wa dzhabal Malikiyah, sementara Malikiyah mengatakan disyariatkan untuk isyarat dan diiringi dengan gerakan daiman, terus-terusan. Jadi gerakannya terus. Yaminan wa shimalan, ke kiri dan ke kanan. Kanan kiri. Bukan naik turun. Dan kita enggak perlu heran kalau lihat orang kayak gitu. Iki salat kok utak-utik. Itu enggak main-main, Pak, itu serius. Lah kok gini-gini gerakan jarinya? Apa dia gemeteran tangannya atau gimana? Bukan, dia meyakini itu sunnah. La fauqa wala wa taht, bukan ke atas ke bawah. Tapi kemana? Kanan kiri, samping kanan kiri. Qala Syekh Khalil Harras. Qala Syekh Khalil wa tahrikuha daiman. Digerakkan terus-terusan. Qala Al-Kharrashi, kata Al-Kharrashi, ini ada yang menyebutkan beliau Syekh Azhar pertama atau Imam Al-Azhar pertama. Dan beliau bermadzhab Malikiyah. Ai wa nadmu tahriki sababa yaminan wa shimalan. Bahwa anjuran untuk menggerakkan telunjuk itu ke arah kanan dan kiri. Bukan ke arah atas bawah, tapi kanan kiri. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah dengan mengetahui seperti ini agar kita tidak memandang aneh sebelahnya yang sedang sholat, baik yang menggerakkan maupun yang diam, atau yang jari tasyahudnya diacungkan dari awal, atau dari ketika membaca nama Allah, atau la ilaha, atau illallah, semuanya punya imam dalam masalah ini. Dan ini hanya masalah apa tadi, Pak? Afdaliyah. Mana yang paling afdal? Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kita cukupkan sampai di sini untuk materinya. Memberi kesempatan bagi Bapak Ibu barangkali ada yang mau disampaikan lebih panjang. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita bahas 5 tingkatan manusia ketika sholat. Nah, pas ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Kita pulang. Silakan. Pakai mikrofon atau langsung? Silakan. Boleh di Waalaikumsalam. Silakan. Apakah ada ketentuan pada saat kita melaksanakan suatu kegiatan ibadah untuk harus melaksanakan dengan satu mazhab atau boleh beberapa mazhab? Misalnya pada saat sholat ada beberapa gerakan, kita kadang memakai mazhab Hambali dan juga kita kadang memakai mazhab Hanafi gitu. Ataukah hanya satu mazhab saja? Prinsipnya kita beramal karena mengikuti Nabi SAW, ya.
dan kebenaran itu tidak terkumpul pada satu madhab. Sehingga tidak ada istilah semua sholat yang sesuai sunnah hanya ada di sini. Di tempat yang lain nggak komplit sunnahnya. Kalimat ini nggak benar. Karena madhab itu bukan agama. Madhab itu produk ijtihad. Sehingga para ulama beristihad, lalu jadilah kumpulan-kumpulan pendapat. Kemudian kumpulan pendapat itu kalau diwadahi ada kemiripan. Sehingga jadilah satu madhab. Karena ijtihad, namanya ijtihad, ada peluang benar, ada peluang salah. Sehingga kalau kita misalnya mau melaksanakan sholat saja ya, satu kegiatan sholat, saya mau ngikuti ijtihadnya A saja, monggo silakan. Tapi kalau Bapak menemukan kok ternyata ijtihadnya A ini tidak sejalan dengan hadis yang sahih, ya jangan bertahan. Sebab nanti akan ada konsekuensi di akhirat. Tetapi kan itu sudah dilakukan oleh ulamanya, hadis sahih itu. Dan ada beberapa muridnya Abu Hanifah yang beliau mengatakan, andai kan guruku tahu hadis ini, pasti beliau akan meninggalkan pendapatnya. Itu banyak kita jumpai dari keterangan-keterangan Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, atau murid Abu Hanifah yang lain. Karena ilmu itu tidak mengenal stagnan. Sehingga Imam Syafi'i ketika di Irak, begitu keluar dari Irak, beliau datang lagi ke Mekah dan Madinah, lalu setelah itu beliau ke Mesir, punya pendapat baru yang disebut dengan qaul jadid. Pendapat beliau di Irak namanya qaul qadim. Pendapat beliau ketika keluar dari Irak namanya qaul jadid. Pendapat lama dan pendapat baru yang kadang berseberangan. Tapi ini ijtihad dan ini juga ijtihad. Kok bisa Pak terjadi perubahan seperti itu? Beliau apa nggak punya pendirian? Bukan gitu. Itu bukti kalau belajarnya tidak berhenti. Sehingga berubah pendapat, berubah ijtihad, justru ini bukti yang bersangkutan tidak berhenti belajar. Selesai belajar, belajar lagi. Terus seperti itu. Nah, ketika belajar lagi tadi, menemukan hal yang baru, nggak bertahan dengan pendapat yang lama. Lalu beliau beristihad, dan istihad yang barunya mungkin bertentangan dengan, berbeda dengan hasil istihad yang lama. Hal yang sama juga ketika kita belajar sholat. Sehingga misalnya Pak, sholat, anggaplah misalnya mengikuti mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah itu mengucapkan takbiratul ihram, itu boleh pakai ungkapan apapun, yang penting menunjukkan keagungan Allah. Allahu a'zam. Itu boleh. A'zam sama akbar kan maknanya sama. Azim artinya apa? Azim. Agung. Akbar bedanya apa? Agung sama besar. Mas agung. Mas ageng. Sama atau beda? Hah? Tulisannya lain ya. Maknanya Mas Agung sama Mas Ageng sama atau beda? Agung itu mulia, bukannya Aziz. Aziz, iya. Karim artinya apa? Al-Karim, mulia. Azim, maha agung artinya maha besar. Dzul arsyil azim, Allah mensifati arsy dengan azim karena arsy-nya Allah besar. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala punya nama azim. Boleh enggak Pak kita takbiratul ihram? Allahu a'zam. Dalam Hanafiyah boleh. Karena semakna dengan Allahu Akbar. Yang penting pengagungan untuk Allah. Mau dibaca Allahu Akbar, mau baca Allahu A'zam boleh. Tapi jangan diterjemahkan Allah gede banget. Nah, kalau itu batal sholatnya. Baik. Yang seperti ini kondisinya, apakah ketika kita misalnya menemukan itu, lalu kita ngikutin itu. Dalam perjalanannya, kita menemukan ilmu baru. Tidak boleh Allahu A'zam, harusnya Allahu Akbar. Dan pakemnya hanya Allahu Akbar. Kok bertahan dengan pendapat lama, ya kita salah. Anda sudah tahu yang baru, Anda sudah tahu yang benar, kenapa masih bertahan dengan yang lama? Gitu ya. Jadi belajar, pada asalnya kita ketika belajar itu pasti ada gurunya kan Pak? Gurunya mengajari sesuatu, tapi ketika kita belajar lagi, kok kayaknya sebelumnya saya salah. Nah, saat mengetahui yang salah itu segeralah kembali kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah
di pengajian lah. Apa yang dilakukan Rasulullah setelah habis sholat. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Setelah habis salam sholat. setelah salam sholat? Itu kalau menghadap ke kanan, itu katanya tidak akan memberikan tausiah setelah sholat. Kemudian kalau menghadap ke jamaah, itu katanya akan memberikan tausiah. Apakah itu ada dasarnya benar atau salah? Kemudian berarti kalau setiap imam itu berperilaku seperti itu, berarti kalau kita imami istri misalnya sholat di rumah, apakah juga berperilaku seperti itu? Baik. Imami istilahnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita baca hadis berikut ini. Dari Samurah bin Jundab, beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salat, beliau menghadap dengan wajahnya ke arah kami. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah selesai salam, lam yaq'ud, beliau tidak bertahan duduk, illa miqdara ma yaqulu, selain hanya sepanjang beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sehingga beliau hanya duduk menghadap kiblat sampai kalimat tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu beliau menghadap ke arah makmum. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa sawa'un iltafata ilaihim min jihatil yamini awis shimal. Dan beliau menghadap itu terkadang dari arah kiri, dari arah kanan. Bukan menghadap ke utara ya, Pak. Tapi muternya itu terkadang dari arah kiri, terkadang dari arah kanan. Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab beliau, babun al-infital wal insiraf anil yamini washimal. La jawaziha ala jawazihima wala karahata fi wahidin minhuma. Yang lebih tepat di sini adalah Nabi SAW terkadang melakukan muter tadi ke arah kanan dan terkadang ke arah kiri. Maka yang lebih tepat dua-duanya kita yakini sebagai sunnah, bukan salah satunya makruh. Maka mau kanan silahkan, kiri silahkan. Karena ada sebagian riwayat dari Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, aktsara ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an shimalihi. Yang sering aku lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadap ke arah makmum lewat kiri. Yansarifu an shimalihi. Beliau menghadap ke arah makmum lewat kiri. Hadis riwayat Muslim. Dan semua yang tadi kita baca Bukhari Muslim. Tidak keluar dari riwayat Bukhari Muslim. Jadi anjuran seperti ini valid dari Nabi SAW. Kalau penjelasan itu kan sebagai penanda, Pak. Kalau sholatnya imam sudah selesai, itu penjelasan hikmah, bukan landasan amal. Kalau landasan amal seharusnya gimana? Kembali kepada praktek Rasulullah SAW. Makanya sahabat juga melakukan yang sama. Sudah? Tapi Pak, dulu di zaman Nabi SAW kan masjidnya itu jauh, 7 kilo. Ada yang pernah nyebut 7 kilo ya? Saya pernah dengar, Masya Allah ini kayaknya kejauhan. Masjid Nabawi sekarang saja nggak sampai 7 kilo. Masjid Nabawi sekarang itu nggak sampai 7 kilo. Nah dia nyebut, Nabi SAW ketika selesai sholat, makmumnya itu sampai 7 kilo. Ini kayaknya kebablasan jangkauannya. Sekarang saja itu nggak sampai 7 kilo. Sekarang ya. Dan ada hadis yang menyebutkan bahwa shaf Masjid Nabawi itu kosong. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahabat Abu Bakrah masuk masjid dalam posisi telat ketika Nabi SAW sedang apa? Ruku. Lalu Abu Bakrah takbiratul ihram di belakang shaf. Allahu Akbar takbiratul ihram, terus beliau ruku. Lalu berjalan sambil ruku. Menuju mana? Menuju shaf. Dan ini bukti bahasanya di belakang itu tidak ada makmum. Kalau di belakang ada makmum, berarti begitu datang sudah dapat makmum, sudah dapat shaf. Tapi tidak, datang masih kosong.
beliau takbiratul ihram terus ruku, terus jalan sambil ruku menuju shaf. Sebab Masjid Nabawi selain Jumatan itu belakangnya kosong. Kemana Pak yang lain? Berarti sama dengan masjid kita Pak ya. Sesuai sunnah ini. Duhur belakang kosong, asar belakang kosong. Di sini kalau asar berapa shaf? Dua, minimal 2. Masya Allah. Berarti sesuai sunnah ya. Bukan banyak pensiunan. Dora teko. Karena yang lain terpencar di banyak tempat. Ada di masjid A, masjid. Ada sekitar 7 atau 8 masjid di zaman Nabi SAW selain Masjid Nabawi. Makanya kita kenal ada Masjid Kuba, ada Masjid Qiblatain. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Oke, begitu Pak, Wanjekap. Nanti yang kubu selatan besok ya. Yang belum dijawab? Oh baik. Kalau ngimami cuman berdua ya, belakangnya istrinya, apakah juga menghadap ke arah makmum? Ya, jawabannya sama, menghadap ke arah makmum. Sehingga begitu selesai sholat, bapak menghadap ke arah istri, langsung sekalian nuturi istri. Masya Allah. Innal hamdalillah. Nah, betul. Boleh nggak? Tausiah. Masya Allah. Wes Pak meneng apa? Arah sandal. Ini satu pertanyaan dari kertas. Datang sholat subuh berjamaah ke masjid, tapi sampai di masjid sudah iqomah dan tidak sempat melakukan qobliyah subuh. Apakah boleh melakukan qobliyah subuh setelah sholat subuh berjamaah selesai? Ada 2 waktu. Ini qadha namanya ya. Qadha qobliyah subuh. Nah, qadha qobliyah subuh ini ada 2 waktu. Bisa persis setelah sholat subuh, dan itu pernah dilakukan oleh sahabat. Nabi SAW melihat tanpa mengingkari. Yang kedua nanti setelah waktu duha. Nah sekarang ini boleh qadha qobliyah subuh bagi yang tadi tidak sempat. Wallahu a'lam. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.